Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hos yang senantiasa, Kapa Institut yang senantiasa memberikan kesempatan pada para cendekiawan kita khususnya untuk membedah buku sehingga sebagai media yang luar biasa menjadi berkah dan amal. Amin. Ini Bu Dokter, ini kalau tadi saya mendengar paparan yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Langsung aja pertanyaannya. Satu, ketika penilaian tadi katanya akan ada perubahan bocoran nanti kurikulum berikutnya. Menurut saya itu memang luar biasa, tapi kadang juga tidak luar biasa. Apakah nanti akan jadi bukan kendala karena di kurikulum 13 yang masih belum 100% juga di bawah, terutama guru belum paham, akan dirubah lagi dengan kurikulum yang baru dengan catatan ada penilaian yang sama tapi berbeda. Nah, ini apakah akan menjadi kendala? Jadi pertanyaannya, apakah memang pendidikan kita ini dijadikan sebuah pendidikan uji coba pembuatan kurikulum? Itu yang pertama. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jadi terkait pertanyaan Pak Haji Jenal tadi, sebetulnya di luar konteks acara bedah buku kita, tapi karena tadi saya yang memulai, saya juga harus menjawabnya, bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian dan juga kebijakan pemerintah, bahwa pemerintah sekarang kan Bapak Ibu tahu, lebih Pak Menteri menggaungkan dengan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, di Merdeka Belajar itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Maka karena temanya itu, maka semua harus mengarah ke sana. Salah satunya itu adalah kurikulumnya, tapi itu belum dicanangkan sedemikian rupa. Nanti setelah gong akan keluar. Nah, ketika menyusun CP atau perubahan dari KIKD menjadi CP itu sebetulnya hampir sama dengan KIKD, hanya saja istilahnya yang berbeda. Kemudian ada perputaran materi. Artinya materi yang tadinya di kelas 9 misalkan bisa jadi ada di kelas 7. Yang tadinya di kelas 12 misalkan ada di kelas 11. Yang tadinya di SD bahkan bisa jadi naik di SMP gitu. Tapi itu jangan terlalu dihiraukan. Nanti juga kita sudah sediakan buku panduannya, baik itu buku guru ataupun buku siswa dan juga modulnya oleh Kementerian Pendidikan. Tapi saya bocorannya di sini adalah untuk penilaiannya, itu kemarin kami tetap dianjurkan harus selalu holistik antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk penilaiannya itu harus mengarah kepada AKM dan SK. Nah, AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum yang di dalamnya ada literasi dan numerasi, itu cocok sekali dengan soal hot. Dan yang satu lagi survei karakter. Nah, survei karakter itu kaitannya adalah dengan penilaian sikap yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Sehingga maksud saya kaitan dengan buku ini, kalaupun nanti misalkan ada sedikit perubahan di kurikulum, buku ini masih bisa digunakan. Insya Allah saya pun akan sesuaikan dengan tuntutan perundang-undangan yang berlakunya. Tapi yang jelas, kalau tadi pertanyaannya apakah setiap ganti menteri harus ganti presiden misalkan, ganti menteri, ganti kurikulum misalkan, itu bukan kewenangan saya, tapi yang jelas mungkin ini hasil dari penelaahan para ahli untuk melakukan perubahan itu. Tapi ini belum, tentu akan menimbulkan kegaduhan, tapi insya Allah perlahan-lahan kita pun akan mencoba untuk bisa mengikutinya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ini saya dari Kuningan telah menerima jawaban. Tadi cuma terpotong karena habis. Ini satu lagi, boleh nggak? Silakan. Satu lagi, ini Bu Dokter, ini dari Kuningan, saya Pak Jen Arifin. Satu lagi karena tadi terpotong yang tadi karena di sini ada bedah buku tentang hot. Tadi Ibu mengatakan bahwa membuat soalnya dikatakan jangan terlalu monoton yang sudah tidak gunakan, tetapi diusahakan yang sifatnya mengarah kepada ilmiah dan yang lebih berpikir tinggi. Pertanyaan saya adalah, apakah itu tidak akan menjadi beban untuk siswa-siswa yang dasar? Karena yang jadi pertanyaan saya, apakah ini untuk tingkat SMA atau SMP? Sementara kalau anak-anak SD kan nggak mungkin berpikir dengan penilaian menggunakan kata-kata yang katakan tadi hot, Bu. Itu aja Bu Dokter, terima kasih. Oh iya, terima kasih Mas Pak Jenal ya Pak ya. Jadi tadi tadi terpotong, memang saya tidak mendengar pertanyaan yang kedua.
Iya Pak, jadi HOT itu adalah tadi saya bilang pertama itu berada di kawasan kognitif, yang kognitifnya itu adalah metakognitif. Nah, kan ada kawasan hanya pengetahuan gitu kan, hanya ada ini metakognitif. Metakognitif itu sesuatu yang memerlukan pemecahan. Ini bisa dilakukan baik di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Saya ngambil contoh di TK contohnya, saya malah di TK ya, ada anak pakai sepatu baru. Nah, dia pergi ke sekolah. Terus kata ibunya, nah kalau pergi ke sekolah tolong jalannya di pinggir ya, jangan ke jalan raya, ikuti aja trotoar, nanti takut kesambat mobil misalkan. Oke, satu, itu konsep yang dia terima sebagai anak TK. Yang kedua, dia punya sepatu baru, dibeli sepatu baru. Kemudian pas sepatu baru tersebut dipakai. Nah, ini sepatu baru ya, warnanya putih. Tolong kalau jalan nanti jangan kena yang becek gitu kan. Oh iya Bu, siap. Berarti dua konsep. Satu, jangan belok ke jalan, harus lurus di trotoar. Kedua, jangan kena yang becek sepatunya gitu. Ketika si anak itu berjalan di pinggir jalan karena musim hujan, tiba-tiba di trotoar menemukan sesuatu yang anak kan berpikir, kata ibu jangan lewat yang becek. Berarti tidak boleh. Saya mau lebih tidak boleh juga. Karena memang di tengah itu nanti banyak mobil. Anak kan bingung. Ini harus yang bagaimana. Nah, ketika anak memutuskan apakah dia ngajlengan yang becek gitu kan, apa melangkahi gitu kan yang becek supaya tetap aman sepatunya, atau dia berkeliling ke arah, itu adalah dua pilihan yang menurut kategorinya metakognitif berat. Jadi sebuah pilihan yang belum tentu dilakukan si A dan bisa jadi dilakukan oleh si B. Setiap orang jawabannya beda. Nah, itu adalah HOT-nya. Jadi misalkan bagaimana, apa yang kamu lakukan ketika menghadapi hal tersebut. Itu kan kenyataan di lapangan dua teori yang bertentangan, tapi kenyataannya ada. Kemudian si anak memilih. Nah, pilihan si anak itu, Bapak Ibu jangan menyalahkan ketika anak ada yang milih melempati, ada juga anak yang pilih nguliwet sekedik gitu kan, lebih ke arah jalan raya tapi hati-hati. Itu adalah soal HOT. Demi itu di TK Pak atau di SD. Begitu di SMP, di SMA. Soal HOT bukan berarti melupakan soal yang tadi kapan Nabi Muhammad lahir, soal itu tetap ada. Tapi ada soal-soal yang yang membuat anak memecahkan antara ilmu yang diterimanya tadi, konsep Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal, dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad, begitu Pak. Jadi ada kolerasinya dengan kehidupan anak gitu, bukan hanya sebuah teori saja. Jadi balik lagi, HOT itu bukan berarti berat Pak. HOT itu tidak sama dengan sulit. Tapi HOT itu tadi ciri-cirinya menyatukan dengan dengan kenyataan yang ada, kemudian diberi stimulus dulu gitu kan. Kemudian jawabannya bisa lebih dari satu dan anak memecahkan masalahnya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Begitu Bapak. Mohon maaf pasti banyak berarti kesimpulannya berarti seolah-olah harus katakanlah soal itu dibarengi dengan sebuah deskripsi, begitu Dok? Itu lebih bagus Pak, lebih bagus. Makanya tadi saya tampilkan yang sekilas itu rata-rata dengan deskripsi ya Pak ya. Iya betul, iya betul. Contoh lagi Pak Git. Ya makasih Bu Dokter, luar biasa, sukses terus ya. Terima kasih. Salam dari Kuningan. Ya, salam juga buat jurnal yang satu lagi dari Kuningan. Bu Dokter, ini Pak Dokter Ijen sudah melambaikan tangan. Iya Pak Dokter. Pak Dokter. Oke, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Institut yang sudah memfasilitasi kegiatan ini yang luar biasa. Spesial juga untuk Kang Wahyu dan khusus untuk narasumber Teh Dr. Is. Damang Teh Is. Damang, Iya, alhamdulillah ini. Ya menarik apa yang disajikan tentang HOT ya. Terkait dengan kegiatan ke depan, yaitu pengganti UN kan katanya AN sekarang ya, asesmen nasional. Asesmen nasional salah satunya adalah ada survei karakter nih, Dr. Is ya.
Ini gimana nih survei karakter, ada nggak bocorannya? Apakah survei karakter ini sama dengan penilaian sikap pada kurikulum 2013? Dan juga apakah bentuk soalnya juga hot begitu? Nah, kira-kira aja tentang sikap lah. Gitu. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ijen. Pak Dr. Somad ini sahabat saya nih, kakak saya dari Bogor nih. Luar biasa, banyak. Pak Dr. Ijen yang saya hormati, untuk masalah AKM dan SK itu ada kesimpang siuran ya. Ada yang memahami pengganti UN itu sebetulnya beda dengan UN ya. Karena dilaksanakannya AKM sama SK itu bukan di kelas terakhir kan, bukan di kelas 6, bukan di kelas 9, bukan di kelas 12, tapi di kelas 5, di kelas 8 sama di kelas 11. Kenapa? Supaya orang-orang itu tahu bagaimana keadaan keilmuan yang dimiliki oleh siswa tersebut, sikap yang dimiliki siswa tersebut, kemudian dilakukan perbaikan selama setahun sebelum anak itu keluar. Kalau UN kan ya nilainya segitu ya sudah gitu. Kalau ini tidak gitu. Jadi semacam ada dikasih waktu untuk perbaikan. Itu satu. Yang kedua, AKM sama SK itu Bapak, itu tidak ada hubungannya dengan lulus dan tidaknya, tapi sebagai sebuah informasi ya tadi istilahnya ya untuk perbaikan sehingga kualitasnya jadi bagus gitu. Kemudian AKM dan SK itu untuk AKM-nya sendiri pasti hot gitu karena itu berkaitan dengan kognitif. Sementara untuk SK atau survei karakter, oh ya satu lagi sebelum ke sana, AKM SK itu tidak dilakukan kepada seluruh siswa Bapak Ibu. AKM SK itu hanya perwakilan siswa. Ingat, dan perwakilan guru gitu. Jadi tidak semua siswa akan AKM. Tapi ketika siswa dipilih menjadi AKM, berarti kita kan harus terbiasa membiasakan anak soalnya yang sesuai standar AKM. Nah, makanya dalam pembelajaran sehari-hari yang penilaian tadi, sikap, pengetahuan, keterampilan, terutama dan pengetahuan, kita harus sudah terbiasa yang high order thinking skill, supaya ketika anak mengisi AKM tidak terlalu aneh, begitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan inti dari Pak Dr. Ijen, bagaimana dengan SK? Untuk SK Pak, sama dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita menggunakan observasi, baik itu terbuka atau tertutup ya, dengan jurnal atau observasi yang biasa yang tertutup gitu, yang sudah ada kata-katanya, bisa juga dengan penilaian diri, bisa juga dengan penilaian sosial, penilaian antar teman gitu. Tapi Pak itu tadi, itu lebih fokusnya itu adalah kepada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan bisa di googling, ada 6. Yang salah satunya itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah ini untuk guru-guru PAI, pengawas PAI pasti sudah terbiasa. Jadi kita bergelut di sana. Jadi tidak ada perubahan. Lebih gali lagi bagaimana anak bisa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berarti kan di dalam penilaian sikapnya kita bisa menggali bagaimana pembiasaan keagamaan, bagaimana sikap sosialnya, bagaimana sikap spiritualnya. Gitu. Nah, profil pelajar Pancasila yang 5-nya lagi adalah mandiri, berkebinekaan global, kemudian apa ya, lupa lagi, gotong royong, kalau tidak salah pokoknya sampai ke 6. Tapi yang jelas yang sangat berhubungan dengan guru PAI itu, pengawas PAI adalah yang pertama. Nah, tekniknya masih seperti biasa Pak, yang tadi, yang bagaimana contohnya di masa pandemi ini kan bukan berarti tidak ada penilaian sikap. Kita sebagai guru, sebagai pengawas memberikan bimbingan kepada guru untuk memberikan apa ya, instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh anak, kemudian dikontrolnya oleh orang tua gitu. Jadi tidak seharusnya, Bu nggak bisa kalau sekarang harus melakukan penilaian sikap, saya kan nggak ketemu anak. Ini kesempatan, masa pandemi ini kesempatan untuk mengembalikan hitoh pendidikan pada mulanya adalah kewajiban orang tua gitu. Nah, biasanya kan orang tua mungkin kurang paham di bidang pedagogik, di bidang profesionalisme mengajar, maka dikasihlah instrumen-instrumen oleh kita gitu. Seperti itu Pak Ijen yang saya paham, mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Silakan Ibu Ihab. Ya. Ada moderator. Silakan. Ya, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Dokter, pertama-tama luar biasa ya, Teh Dokter semakin keren aja nih. Biasa di luar. Ya, untuk teman-teman, salam silaturahmi juga. Teteh mohon pencerahannya Teh, berkaitan dengan BDR ya.
BDR seperti sekarang ini, apakah penilaian HOT tetap harus dilaksanakan? Soalnya kata Pak Menteri kan, kata Mas Menteri itu untuk PJJ atau BDR itu kan tidak harus pemenuhan kurikulum gitu teh ya. Betul. Jadi peserta didik itu hadir juga di BDR melalui LMS atau apapun, itu kan sudah bagus gitu ya, karena terkendala sinyal atau apapun gitu. Kalau sekarang kan sudah ada kuota. Nah, seperti apa tuh? Mohon pencerahannya dari Teteh Dokter. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dokter. Ya. Baik, terima kasih Teh Ihat, ini tetehku nih dari Purwakarta. Ibu kepala sekolah baru. Belum Teh. Belum Teh. Jadi terima kasih Teh atas pertanyaannya. Memang betul untuk BDR ini adalah kebijakannya itu adalah materinya pun kan kita sudah sederhanakan ya, materi esensial. Kemudian yang diajarkannya pun itu kan ada 3 zona ya. Kalau zona hijau sih bisa aja seluruh materi diajarkan. Kemudian kalau zona kuning itu bisa dipilih. Nah, kalau zona merah justru yang sangat dibutuhkan saat ini gitu. Itu di satu sisi kebijakan dari pemerintah. Di sisi lain kita melihat sebetulnya satu perkembangan diakibatkan oleh pandemi ini ada satu hal positifnya, yaitu kita terbiasa seperti ini. Walaupun tadi misalkan ya kita kejadian sendiri tadi mati setelah 45 menit kemudian tapi kita dengan sigap masuk kembali luar biasa. Nah, ini kan yang dimaksud dengan pembiasaan baru. Begitupun anak. Kendala-kendala yang dialami pasti ada kendala gitu. Tapi lambat laun insya Allah akan terbiasa. Oh ya, sebagai bocoran mungkin ini untuk Pak Abdul Somad, nanti akan mencoba sekarang lagi finishing buku, saya dengan teman finishing buku tentang model-model pembelajaran jarak jauh. Insya Allah ada 30 model beserta game-game interaktif jarak jauhnya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Februari ini bisa keluar, bisa bersharing lagi di sini gitu. Nah, untuk metode pun kan disesuaikan dengan wilayah-wilayah atau kemampuan anak. Misalkan anak belajar dengan WA, itu mungkin kita harus bisa, jangan sampai keluhannya itu kan anak yang tadinya 30 misalkan sekelas itu lama-lama menjadi 15 gitu kan, berkurang. Itu mesti disesuaikan juga. Begitupun dalam penilaian, ada satu hal yang memprihatinkan bagi saya selain tadi kelebihan teknologi bisa digarap, adalah bayangkan nasib anak akibat dari pendidikan 1 tahun ini yang akibat pendidikannya tidak sesempurna yang biasa. Dari segi akhlak luar biasa, anak alasan untuk belajar apa aja, tapi dengan alasan pandemi, COVID dan sebagainya, tapi di luar anak-anak jalan-jalan, motor-motoran dan lain sebagainya. Begitupun pengetahuannya pun ini ada bisa menimbulkan 2. Bagi anak yang sangat-sangat kreatif, dia mau belajar, ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa karena dia bisa browsing dari manapun asal dibimbing oleh guru, diberikan LKS yang benar oleh guru. Contoh mungkin ketika Bapak Ibu memberikan tugas untuk membrowsing kepada anak, tolong difasilitasi atau dijelaskan bahwa harus sesuai dengan Quran hadis misalkan, ketentuan berjilbab misalkan, sesuai dengan Quran hadis. Sebab browsingan di sana itu kan macam-macam ketentuan berjilbab itu, sehingga nanti menimbulkan kebingungan bagi anak. Nah, bagi anak yang pinter, itu bisa browsing kemana-mana, itu lebih banyak ilmunya. Tapi bagi anak yang daya belajarnya kurang, itu jangankan untuk browsing. Dia minta HP-nya iya, dia minta kuotanya iya, tapi belajarnya tidak tahu, bahkan hadir pun tidak. Nah, oleh karena itu, berarti ada satu tahun ini ada ketertinggalan secara masif ya, tentang ilmu pengetahuan, tentang pendidikan pengetahuan anak-anak. Nah, oleh karena itu, begitu pun dalam soal teh, jadi saya mengerucut ke soal, di dalam soal pun demikian, kita tetap membuat soal, jangan mentang-mentang lagi COVID misalkan, soalnya biasa-biasa aja, wah lebih gampang teh, karena di internet juga banyak ditemui. Justru di sini tantangan bagi kita untuk membuat narasi soal yang sangat kekinian, yang sesuai dengan kehidupan anak, kemudian disuruh anak berpendapat. Nah, disuruh berpendapat tersebut, maka nanti keluar kreativitas anak, daya pikir tinggi anak keluar, memecahkan masalahnya keluar gitu. Ya terlepas misalkan anak apakah itu copy paste dulu dari temannya atau lainnya,
Kalau di perguruan tinggi jawaban mahasiswa itu kan sudah diturnitin ya supaya tidak kelihatan itu copy paste-nya tidak dari temannya. Tapi kan kalau di tingkat sekolah mungkin sedikit bingung. Nah, di sini kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran ini iya Teh, tidak mengekang anak, tidak membebankan anak, tapi juga tidak nantinya membuat anak jadi generasi rebahan. Jadi membuat anak tetap mau berpikir kritis. Kaitkanlah dengan kehidupan sekarang. Kaitkanlah dengan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi. Apapun materinya. Contoh, misalkan iman kepada hari akhir. Sekarang dengan tiba-tiba peristiwa kemarin terjunnya pesawat misalkan, kemudian anak disuruh membuat narasi atau apa gitu. Jadi bukan hanya apa itu Lion Air, apa itu Sriwijaya Air, di mana jatuhnya, bukan seperti itu, tapi apa yang akan dilakukan oleh anak kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Mungkin seperti itu Teh. Jadi tetap kalau saya tetap walaupun itu sesederhana mungkin soalnya begitu. Baik. Iya, Teh, hatur nuhun. Hatur nuhun, Teh. Moderator, Ya. Pak Moderator, Ya, boleh saya Pak Ang? Pak Ang, Pak Moderator. ya Pak Ang setelah Pak Wahyudin ya. Silakan Pak Wahyudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Abdul Somad selaku Direktur Kappa Institute, juga Dr. Iis ini ya, yang luar biasa. Saya bingung dengan Ibu Dr. Iis ini ya, karena sudah melahirkan 47 buku ya. Ini luar biasa. Saya tidak akan mengkonfirmasi kaitan dengan substansi atau isi buku gitu. Karena menurut saya tadi ya sudah sangat luar biasa itu. Bukan hanya bicara tentang HOTS, tapi sangat visioner gitu ya. Kalau menurut saya ini sangat luar biasa. Saya belum tahu apa-apa tentang kurikulum baru, tapi di Kappa Institute ini sudah mendapatkan bocoran gitu. Makanya bersyukur sekali masuk ke Kappa Institute. Bang Abdul Somad, ini saya mendapatkan WA ya dari teman-teman. Hari ini adalah pendaftar terbanyak Bu Dr. Iis ya. Sehingga saya dikomplain gitu, banyak yang tidak masuk gitu. Karena di sini kan tadi ada 98. Karena maksimal kan 100 ya sebetulnya. Nah, kenapa Zoom ini tidak bisa genap 100 gitu saja nggak tahu. Ya ini sebagai bahan pemikiran kita ke depan supaya lebih terlayani lagi. Ini mungkin sebagai himbauan. Begini Bu Dr. Iis, ya. Ketika Bu Dr. Iis menulis sampai 47 buku, itu mensiasati konten ya, kok tidak tertukar gitu. Karena pengalaman saya menulis, ya mungkin saya dari tahun 2018 gitu ya, membuat tulisan itu 100 lebih lah. 100 artikel lepas kalau saya, walaupun satu artikel itu ya ada referensi lah, satu ayat Al-Quran atau satu hadis ya, atau dua referensi gitu kan, secara sederhana. Nah terkadang saya mentok Bu, ya analisis saya mentok gitu, karena ketika kita bicara masalah karakter itu mainstreamingnya atau targetnya itu kan pada akhirnya goalnya akhlak gitu ya, yang baik-baik gitu, kejujuran dan sebagainya. Terkadang saya mentok gitu, kok artikel yang pertama gitu ya itu hampir sama gitu dengan artikel yang ke-99 gitu. Jadi untuk mensiasati itu apa? Nah, kenapa saya tanyakan seperti ini? Ya saya yakin Bapak dan Ibu sekalian atau webinar pada kesempatan ini sangat iri ya dalam tanda kutip gitu ya kepada Ibu Dr. Iis. Jadi jumlah bukunya itu sudah melebihi jumlah usianya gitu. Kalau saya baru melahirkan 2 buku juga terus terang untuk buku ketiga ini sekarang masih mengikuti sabu-sabu, satu guru satu buku yang digagas oleh Jawa Timur gitu ya. Jadi mulai tadi gitu ya, tanggal 22, 23, 24. Dan saya ajak juga Pak Haji Amin, kemudian Ibu EN ya, dan lain sebagainya teman-teman, nah supaya kita terbuka ya untuk membuat buku. Mungkin itu saja Bu Dr. Iis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Dokter, sebelum dijawab, saya persilakan yang barusan tanya, Pak. Pak Ang ya? Saya Pak, Pak. silakan. Silakan, Ya. Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, Teh Dr. Iis ya dengan karya-karyanya, alhamdulillah support sekali ya. Mungkin ini berkaitan dengan HOT, mungkin ada satu situasi gitu ya. Jadi saya tanyakannya adalah bagaimana menghadapi situasi jika siswa berkemampuan kognitif yang bagus, maka akan mudah untuk menyelesaikan soal. Nah, sedangkan bagi siswa yang kemampuan kognitifnya kurang bagus, maka akan sulit untuk menjawab soal. Nah, itu mungkin pertanyaannya hanya itu, mungkin berkaitan dengan soal. Terima Baik. kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak. Silakan Bu Dokter dijawab langsung 2 ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Somad. Pak Wahyudin, hatur nuhun, Bapak Literasi Jawa Barat ini provokator juga. Provokator juga luar biasa untuk memprovokatori teman-teman untuk menulis. Sayang tulisan kita antologi jadi ya Pak ya. Karena saya sudah mengirimkan beberapa file Pak. Baik, Pak Wahyudin, rekan-rekan semua, jadi Bapak Wahyudin ini luar biasa literasinya. Apapun yang dia alami suatu hari, dia tuliskan dalam sebuah kalimat-kalimat yang indah, yang luar biasa. Dan di dalam menulis itu, yang saya paham dan hasil saya belajar, ada beberapa jenis-jenis penulis gitu. Nah, kalau Pak Wahyudin itu lebih kepada artikel. Nah, kalau saya itu lebih kepada lebih kepada buku-buku yang sudah ada poin-poinnya tertentu gitu. Contohnya memang saya lebih banyak di membuat buku bahan ajar. Kalau di bahan ajar kan sudah jelas ya Pak, sudah jelas ada KIKD-nya. Kalau dulu, zaman dulu ada SKKD-nya gitu. Kemudian kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Berarti kita recall ilmu-ilmu kita dulu, waktu kita sekolah dulu, waktu kita mesantren dulu gitu. Sehingga buku-buku yang kita baca itu tidak cenderung mempertahankan satu pendapat gitu. Apalagi di agama Islam itu kan banyak pendapat lah, banyak madhab. Sebagai penulis kita harus mengakomodir berbagai kalangan pembaca, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut diminimalisir. Tapi bukan berarti saya mengkerdilkan itu, tidak. Saya dengan keyakinan saya gitu. Tapi saya mencoba untuk membuat buku itu diterima di setiap orang dengan tidak menyalahi ketentuan Quran dan hadis gitu. Itu di buku-buku pelajaran. Jadi saya lebih kepada poin-poinnya kan sudah ditentukan ya Pak, sudah ditentukan ini gitu. Nah, adapun ketika saya menulis contohnya model-model pembelajaran Al-Qur'an yang terbit tahun 2011 kalau tidak salah, kemudian problematika pembelajaran PAI di SMP 2013, kemudian kemarin mengelola pembelajaran dengan sepenuh hati, kemudian buku yang ini 2017, kemudian yang sedang ditulis buku model-model pembelajaran jarak jauh gitu, dan masih banyak buku lain yang lepas, yang umum selain buku pelajaran itu kami tulis itu berdasarkan yaitu tadi satu keilmuan yang saya miliki dari hasil saya belajar di sana sini. Kemudian juga yang paling sangat berperan itu adalah ketika saya banyak sharing dengan teman-teman. Contohnya saya banyak sharing dengan teman-teman guru binaan. Di sini ada Pak Yahya, ada Pak, ini banyak guru binaan saya di sini. Nah, ketika sharing-sharing itu bukan hanya PowerPoint, tapi saya juga mencoba bersusu untuk di buku gitu. Termasuk misalkan ketika saya sharing di kelas bersama Kemdikbud atau di P4TK, misalkan permintaan kayak kemarin, Bu tolong materinya tentang asesmen berorientasi HOT. Otomatis kan saya berpikir untuk membuat materi itu. Nah, ketika sudah dibuat slide, maka saya terinspirasi untuk membuat buku gitu. Walaupun memang satu slide bukan berarti satu buku. Satu buku itu bisa terdiri dari beberapa buku berkembang gitu. Termasuk juga tuntutan sekarang ketika saya komunikasi dengan guru binaan, metode apa yang dipakai ketika mengajar di PJJ, saya sengaja mendengarkan mereka berbicara, bukan saya yang berbicara.
mereka mengatakan ini jadi inspirasi juga buat saya untuk menulis gitu. Dan sedikit mengcombine-nya dengan ilmu yang saya miliki gitu. Jangan sampai anak-anak dalam setahun ini boring dengan pembelajaran hanya diberi tugas di WA. Maka terinspirasilah untuk membuat buku yang lebih yang lebih mudah-mudahan dibutuhkan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dibutuhkan gitu. Kalau ibu-ibu mungkin kalau rajin nulis resep masakan gitu kan, seperti Dokter, itu. Iya Pak. Sekaligus penutup ya, closing statement. Kita punya waktu 5 menit. Ya. Closing statement Bu Mohon Dokter. maaf. Ya, ditutup apa ya? Sebelum ditutup ada, mohon maaf tadi saya terpental. Ada satu pertanyaan dari Pak Aang ya, yang terakhir ya. Siswa kemampuannya yang berbeda untuk melakukan HOT. Jadi Pak jawabannya juga hanya satu Pak. HOT itu bukan berarti soal yang sulit. Jadi HOT itu bisa dijawab oleh siapapun. Saya tadi sudah mengibaratkan cara anak untuk melewati rintangan yang dua tadi antara jalan becek dengan ke arah jalan raya itu akan bisa dilakukan oleh anak dengan cara pemikirannya sendiri gitu. Apakah anak nanti ngejebur gitu Pak karena jalan beceknya itulah pemikiran anaknya. Jadi sekali lagi HOT itu tidak identik dengan soal yang sulit. Demikian Pak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih Pak Direktur KAPA Institut, Pak Abdul Somad yang luar biasa kiprahnya memfasilitasi kami sudah yang ke-12. Terima kasih juga rekan-rekan semua. Sekali lagi mohon maaf ini bukan sesuatu yang luar biasa, sebetulnya ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Cuman satu hal, di status saya hari ini menyebutkan bahwa orang yang baik itu sudah mampu menyebutkan dan menjelaskan. Tapi orang yang luar biasa itu adalah orang yang bisa menginspirasi. Jadi mudah-mudahan saya di saat ini bisa menjadi orang luar biasa, bisa menginspirasi Bapak Ibu. Bahwa saya bukan siapa-siapa, tapi saya telah berusaha mengeluarkan buku. Dan tentu ini sangat erat kaitannya dengan dukungan orang terdekat. Dalam hal ini suami saya, kami menulis selalu berdua, hanya ada beberapa buku yang saya tulis sendiri, tapi kebanyakannya kami nulis secara berdua. Dan otomatis ketika sudah kita terbiasa menulis, ketagihan gitu. Ketika sudah selesai satu pembuatan buku, kemudian kita di rumah agak sedikit nganggur pulang dari kantor, maka itu keinginan untuk menulisnya terus datang lagi gitu. Jadi di otak ini sudah berjuber suatu saat nanti ini, suatu saat menulis ini. Yang penting ada kemauan Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa memberikan inspirasi. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan lebih dari ini apalagi mudah-mudahan. Terima kasih Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya selesai, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikirim alamat saya.